Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berada di Dangau Kawa. Dangau Kawa itu adalah kedai kopi Kawa. Kopi Kawa itu adalah kopi yang dibuat dari racikan daun kopi. Nah, di belakang saya itu ada dua gunung yang berhimpit. Satu yang di depan itu adalah Gunung Manumpang, dan di belakangnya ada gunung yang lebih tinggi, itu Gunung Merapi. Kami berada di kaki Gunung Merapi itu, tepatnya di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Biaro, masuk ke Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Nampak di belakang pemandangan sawah yang terhampar dan tentu saja ciptaan karunia Allah yang luar biasa keren gitu, dan kita bisa menikmati. Ini di belakang Dangau Kawa, di jalan antara Bukit Tinggi dengan kota Payakumbuh. Sahabat membelajar, pada kesempatan yang baik ini saya ingin kembali kita membincangkan mengenai pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa. Pada bagian video sebelumnya saya sudah menggambarkan bagaimana latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang dimulai dari dipecahnya 3 pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang tentang desa. Undang-Undang tentang desa sendiri itu diundangkan lebih awal menjadi Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, lalu Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang tentang Pilkada. Sahabat, ada apa saja sih yang diatur di dalam Undang-Undang tentang desa? Pertama, di dalam pasal 2 setelah ketentuan umum, pasal 1-nya beberapa pengertian umum itu dijelaskan ruang lingkup. Sebetulnya undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemerintah desa, tetapi juga tentang pengawasan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan desa. Nah, paling tidak 4 hal itu yang diatur di dalam undang-undang itu. Tetapi tentu saja Undang-Undang Desa itu ruang lingkup secara bagian atau bab demi bab itu mengatur banyak hal. Yang pertama tentang ruang lingkupnya itu sendiri, lalu asas-asasnya. Nah, asas-asas itu juga menurut saya banyak asas-asas baru dan khusus tentang desa. Misalnya bahwa Undang-Undang tentang desa ini menganut asas subsidiari. Nanti kita akan jelaskan apa dimaksud asas itu ketika kita mendiskusikan soal asas-asas dalam Undang-Undang tentang desa. Pada bagian ini saya ingin menceritakan saja ruang lingkup mengenai Undang-Undang Desa. Yang pertama saya ulangi tentang ketentuan umum, mengatur juga tentang pengertian-pengertian, asas-asas, lalu ruang lingkup, lalu kemudian mengatur tentang pemerintahan desa. Apa sih pemerintahan desa itu? Lalu kemudian mengatur mengenai tentang perangkat desa, lalu apa saja bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa mulai dari syaratnya, termasuk sampai kemudian bagaimana proses diberhentikan atau pemberhentian kepala desa. Nah, sahabat, diatur juga di dalamnya itu tentang keuangan desa, bagaimana tentang keuangan desa. Kemudian juga diatur mengenai bagaimana kemudian soal pembentukan desa itu. Nah, saya tidak ingin menjelaskan satu demi satu di bagian ini, karena semuanya nanti akan kita diskusikan satu demi satu. Dari mana kita mulai? Dari asas-asas dulu. Insya Allah pada video berikutnya kita akan sampaikan asas-asas yang mendasari penyelenggaraan desa atau pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sampai di sini dulu dari kawasan Biaro, Kecamatan Biaro, masuk ke Kabupaten Agam, jalan antara Bukit Tinggi Payakumbuh. Saya menyampaikan ini untuk kita belajar bersama tentang pemerintahan
desa.